Selamat pagi teman-teman, selamat datang kembali di kelas penginderaan jauh untuk vegetasi dan penggunaan lahan. Hari ini di pertemuan 13 di bawah dosen Ibu Delayu Lestari SSI MSI bersama saya lagi Taufik Ijaz Ahmad. Dengan demikian kelas kita mulai. Saya ingatkan kembali agar teman-teman selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga kebersihan. Baik, tanpa berlama-lama kita akan mulai aja. Hari ini kita akan membahas tentang analisis deforestasi yang wilayahnya spesifik di mangrove. Tapi nanti juga kita akan compare dengan area yang non mangrove. Jadi dalam artian bisa hutan atau wilayah vegetasi lain. Nah, jadi deforestasi itu apa? Jadi sebenarnya kalau dalam pengamatan area bervegetasi, deforestasi merupakan perubahan tutupan lahan di mana yang sebelumnya memiliki vegetasi, misalnya kalau dianalogikan itu seperti wilayah yang ini ya, yang kanan atau yang kiri, dan kemudian menjadi kehilangan tutupan lahan yang awalnya vegetasi ini seperti ini. Jadi kan kita bisa lihat bahwa di sini itu awalnya dia tutupan lahannya ada vegetasinya, namun dia kehilangan, dan ini disebut deforestasi. Terlepas dari apapun penyebabnya, baik itu dari kegiatan antropogenik, baik itu pembukaan lahan, pembakaran lahan, alih fungsi lahan, dan lain sebagainya, ataupun yang disebabkan oleh degradasi alam seperti misalkan longsor atau mungkin tsunami atau mungkin kebakaran lahan secara alami mungkin, dan lain sebagainya. Nah, untuk praktikumnya kita akan menganalisis deforestasi pada wilayah mangrove. Namun bagaimana dengan cara praktikumnya? Nah, yang pertama kita harus mencari data deforestasi terlebih dahulu. Yang secara umum ada RADD, Radar Alert for Deforestation Detections. Ada juga yang namanya Tree Cover Loss. Ada juga GLAD, ada juga REDD Plus. Nah, untuk REDD Plus secara spesifik dia sudah tidak di-provide lagi. Nah, oleh karena itu kita bisa mencari data RADD, Radar Alert for Deforestation Detections, ataupun Tree Cover Loss gitu. Nah, untuk mencarinya kita akan berselancar di internet. Nah, untuk yang kedua kita akan deteksi tutupan lahan dengan supervised learning. Kita akan ngebedain dulu yang mana laut, yang mana darat, yang mana mangrove, dan yang mana non mangrove gitu. Dan yang ketiga kita akan analisis deforestasinya. Nah, yang pertama kita akan mencari data deforestasinya dulu. Nah, untuk mencari data deforestasi, teman-teman bisa masuk ke globalforestwatch.org ini. Teman-teman di rebound atas ini klik map. Nanti dia akan masuk ke ke interactive map-nya. Nah, selanjutnya kita bisa milih area mana yang pengen kita amati. Nah, misalkan saya pengen mengamati ini nih, banyak island ini, tempat yang biasa kita jadikan subjek praktikum. Nah, di sini kita bisa menganalisis melihat tren deforestasinya seperti apa, dan secara tidak spesifik terhadap area mana saja gitu ya. Nah, di sini juga ada beberapa opsi untuk melakukan pengamatan. Yang pertama tadi TCL, Tree Cover Loss, dan ada juga Integrated Deforestation Alerts. Di sini ada juga RADD-nya, ada juga GLADL dan GLAD S2. Nah, untuk melakukan pemantauan kita bisa mengaktifkan Integrated Deforestation Alerts. Teman-teman juga bisa mengamati dengan mengaktifkan layar-layar lain. Tapi kita spesifik dulu di TCL atau Tree Cover Loss dan juga RADD yang ini. RADD ini. Nah, untuk melihat tren dari TCL, kita bisa memplay ini. Kita bisa play. Nah, ada tren pertambahan area terdeforestasi
Kita juga bisa lihat tren RADD-nya. Tidak ada tren begitu signifikannya mungkin di sini, jadi tidak begitu terlihat. Nah, untuk mendownload datanya, karena di sini kita tidak dapat mengetahui secara spesifik luasannya atau mungkin pada tahun berapanya, secara animasi mungkin bisa, tapi secara analisis ini tidak bisa, tidak memungkinkan dilakukan di platform Global Forest Watch Map ini. Nah, untuk mengizinkan kita melakukan analisis, maka kita harus membuka ArcGIS Pro. Nah, untuk melakukan analisis di ArcGIS Pro, kita perlu mendownload data. Oleh karena itu, teman-teman bisa klik layar info ini. Di bawah ada download data. Nah, kita akan masuk ke website dari University of Maryland ini, dan kita diizinkan untuk memilih area mana yang bisa kita amati untuk download datanya gitu. Nah, terlebih dahulu teman-teman harus memahami detail dari datasetnya. Ada Tree Canopy Cover for Year 2000. Jadi ini semacam forest base map-nya. Jadi kita mengacu data deforestasi terhadap tahun 2000. Lalu ada Global Forest Cover Gain. Nah, kalau cover gain ini merupakan kebalikannya dari deforestasi atau bisa disebut reforestasi, di mana gain ini merupakan pertumbuhan hutannya selama tahun 2000 sampai 2021. Dan yang ketiga ini ada Year of Gross Forest Cover Loss Event atau Loss Year. Nah, ini pengamatan dari tahun 2000 sampai 2020 yang isinya itu merupakan deforestasi. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman bisa dibaca sendiri. Jadi kalau first itu baseline forestnya, last itu akhir line forest. Jadi bisa dilihat perbedaan awal dan akhir dari 2000 sampai 2020. Nah, tantangan yang terjadi, yang pertama, resolusi dari TCL ini 30 meter karena diambil dari data Landsat. Yang kedua, pemantauannya hanya berlangsung hingga tahun 2020. Dan yang ketiga, dia hanya mendeteksi pohon yang tingginya di atas 5 meter saja. Oleh karena itu, untuk menutupi beberapa kekurangan ini, kita mencari data lain. Nah, kekurangan yang ada di data Tree Cover Loss ini dapat ditutupi oleh data RADD atau Radar Alert for Deforestation Detections. Nah, kita bisa pilih dulu RADD yang ini. Nah, kita pilih tanda tanya yang ini. Tidak ada ya di sini. Kita cari aja di Google dan teman-teman bisa cari ini. Caranya gini, Radar Alert for Deforest. Nah, seperti ini, dan pilih yang dari Wageningen University. Kita tunggu sebentar ya. Nah, seperti ini. Nanti untuk downloadnya teman-teman harus membuka Google Earth Engine Code Editor yang sebelumnya harus dibuat dulu akunnya. Tapi mungkin karena tidak semua bisa ke arah sana, jadi nanti saya akan provide datanya. Nah, kita terlebih dahulu terfokus pada TCL ini. Nah, untuk download teman-teman tinggal pilih area mana yang akan di-download. Untuk berfokus pada banyak island ini, kita bisa pilih di sini 0 sampai dengan 10 south dan juga 90 sampai dengan 100 east sini, dan kita akan gunakan data loss year-nya doang. Kenapa kita tidak pakai data gain? Nah, karena seperti yang kita baca tadi, bahwa data atau forest cover gain dia hanya mengcover tahun 2000 sampai dengan 2012, tidak sampai dengan 2020. Jadi kita klik ini, kemudian kita pilih loss year. Nah, habis itu teman-teman bisa download. Nah, untuk data RADD, teman-teman kalau yang udah punya atau mungkin penasaran dengan Google Earth Engine Code Editor, teman-teman bisa download secara manual. Nah, sedikit overview bahwa Google Earth Engine Code Editor itu merupakan, bisa disebut semacam cloud platform untuk pengamatan geospasial. Bisa juga kita menyiapkan untuk semacam web map atau dan lain sebagainya.
Dan mungkin ini graphical atau UI-nya, user interface-nya berbasis code editor. Mungkin kalau teman-teman yang pengen yang GUI atau graphical user interface, teman-teman bisa membuka ArcGIS Online untuk cloud platform pengolahan data GIS secara GUI. Tapi untuk basisnya code editor bisa menggunakan Google Earth Engine Code gitu ya. Kita klik di sini. Nah, sedikit overview aja. Ini bahasa yang digunakan oleh Google Earth Engine Code Editor ini adalah JavaScript. Ya. Jadi untuk mengamati atau mencari RADD yang perlu teman-teman siapkan, tentunya dibaca dulu ini untuk mempersiapkannya, dan kemudian dari var geografinya kita ganti jadi Asia. Nah, seperti ini kita jadi Asia. Nah, untuk ROI-nya di sini udah ada ya, geometri, variabel geometrinya. Kita hapus aja. Karena dia extend-nya di Afrika. Kita buat baru saja. Kita zoom out dulu, lalu kita zoom in lagi di area banyak island ini. Nah, di sini ya kira-kira kita klik ini, draw a rectangle. Kemudian kita pilih di pulau ini, oke. Nah, dia akan otomatis tersimpan sebagai variabel dengan nama geometri. Nah, untuk disimpannya di mana? Secara default dia akan tersimpan di folder dengan judul test. Nah, untuk menggantinya teman-teman bisa kustomisasi, misalkan dengan pengamatan deforestasi di mana, atau mungkin ya apapun lah sesuai dengan kebutuhan. Habis itu kita run. Nah, dia akan melakukan beberapa cloud computations yang hasilnya memberikan data deforestasi dari radar. Nah, untuk tasknya ini merupakan file dengan format TIFF atau raster yang akan disimpan di Google Drive, teman-teman. Karena saya sudah melakukannya sebelumnya, jadi teman-teman tinggal klik run. Sini namanya bisa diganti dan klik run gitu. Nah, ini berlangsung sekitar 3 menitan ya waktunya. Ini saja saya sudah melakukan proses itu. Saya sudah download juga data TCL dan RADD. Jangan khawatir teman-teman kalau bingung sampai detik ini, saya provide datanya. Nah, untuk itu karena saya sudah download data, saya akan membuka ArcGIS. Saya sudah buka ArcGIS nih. Kemudian saya connect dulu ke datanya. Ada di sini ya. Nah, di folder bahan ini ada yang ini Hansen. Hansen ini TCL. Mungkin bisa kita ganti aja namanya. Tree cover loss. Dan ini kita ganti nama juga jadi RADD. RADD aja deh mungkin ya. Kita add dulu kedua datanya. Nah, kita udah dapat ini apakah betul di sini? Wait, kita ganti base map-nya dulu. Kenapa jaringan saya kurang bagus? Ternyata kurang tepat memilih di sini, ternyata di atasnya. Jadi kita harus download saja. Tadi saya milih di sini dan yang tepat di sini. 0 sampai 10 north dan 90 sampai 100 east. Klik lossier yang ini. Dan udah aja. Kita dulu data RADD-nya. Nah, RADD-nya spesifik di pulau ini.
Nah, LRDD ini terbagi dari dua data. Yang pertama ada alert dan juga ada date-nya. Nah, kalau alert ini si titik-titik ininya. Kalau date ini dia tanggalnya. Di formatnya 22084. Jadi 22 itu tahun, 08 itu bulan, dan 4 itu bulan. Hari. Gitu. Setiap titik-titik ini dia punya tanggal. Misalkan yang mana ya? Yang ini misalkan ya. Nih, dia tahun 2020 tahun bulan 3 tanggal 5 gitu. Berhubung sudah saya download, kita hapus aja. Ini kita rename Hansen TCL. Kita add. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan karena kita sudah melakukan pencarian data deforestasi, yang kedua kita akan mendeteksi tutupan lahan dengan supervised learning. Itu teman-teman add dulu ke 470 ya, ke data Landsat yang dipakai sebelumnya untuk mendeteksi tutupan lahan pulau ini gitu. Nah, sudah saya add data dari Landsat dari Landsat 9 untuk deteksi tutupan lahan di pulau ini. Nah, untuk deteksi tutupan lahan atau mangrove, kita gunakan band 6, 5, dan 4. 6, 5, dan juga band 4. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan proses kita akan terlebih dahulu untuk melakukan komposit ya. Kita akan komposit dulu bandnya, habis itu kombinasi 6, 5, dan juga band 4. Kita kasih nama false color mangrove. Taran. Nah, fungsinya kombinasi dan 6, 5, dan 4 ini untuk mendeteksi mangrove eksisten, yang bisa kemudian juga melihat vegetasi lainnya gitu. Nah, seperti ini. Nah, yang hijau-hijau ini dia hijau berbeda, sebenarnya dia mangrove, tapi karena kurang kelihatan, kita akan rubah kombinasi dari jadi 5, 6, dan 4. Kita coba false color mangrove 1, kita run lagi.
Nah, seperti ini sudah lebih jelas ya perbedaannya antara yang mangrove dan non mangrove. Seperti ini. Nah, yang ini mangrove ya. Ini saja untuk meminimalisir kesalahan deteksi dalam supervised learning, kita akan menormalisasi dulu si data ini. Namun saya masih penasaran dengan si TCL ini, apakah dia mengcover tutupan lahan mangrove, kemudian juga apakah si RADD juga ini mengcover tutupan lahan mangrove atau tidak. Nah, untuk mencari tahu kita bisa merubah simbologinya. Kita rubah ke discrete. Ini salah nih. Classify gitu. Enggak. Unique values. Nah, ini unique values. Untuk nolnya kita kasih no color. Nah, ternyata memang TCL ini, tree cover loss ini, dia mendeteksi beberapa tutupan lahan yang termasuknya mangrove juga ya. Bisa kita lihat di sini, ya mangrove juga terdeteksi di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat tren dari RADD-nya. Apakah dia juga mengcover mangrove juga? Nah, kita rubah ke unique values. Yang 0 kita ganti jadi no color. Bisa kita lihat bahwa RADD ini dia tidak mengcover area mangrove. Jadi kemungkinan kita tidak akan menggunakan data dari RADD. Baik, kita hanya akan menggunakan data dari tree cover loss saja. Tidak apa-apa, pengamatan kita berarti hanya berlangsung hingga tahun 2020 saja. Kita close. Nah, untuk melakukan normalisasi dari false color ini, kita akan menggunakan raster calculator. Habis itu kita menggunakan rumus normalisasi. Band 5 dikurangi band 6 dikurangi band 4 menutup, kita bagi dengan hasil tambah dari band 5 ditambahkan dengan band 6 tambahkan dengan band 4 tutup, kita ganti jadi normalisasi. Habis itu kita run. Nah, seperti ini. Kita dapat nilai dari 0,5 sampai dengan 0,3. Berarti ada berarti mungkin bisa kita bagi menjadi sekitar 9 kelas gitu ya. Nah, untuk itu kita harus membedakan beberapa nilai. Di sini ada mangrove, dia punya nilai 0,1 ya. Kemudian non mangrove dia punya nilai sekitar 0,03. Jadi nilai reflektansi mangrove itu sangat tinggi di sini ya. Dan darat dia negatif. Jadi tetap untuk reflektansinya positif, jadi ya, atau beberapa value negatif juga ya darat, dan air jauh lebih negatif lagi dalam band ini gitu. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengenali stretch value dari band ini, kita akan menggunakan reclassify. Kita classify jadi negatif 0,5 sampai 0,3 ini
ada 9 kelas. Nah, untuk membedakannya secara lebih detail, kita akan membagi jadi mungkin berapa ya, upper value mungkin 0,6, negatif 0,6, ini juga 0,4, 0,3,5 ya berarti. Nah, berarti ada ya sekitar negatif 0,5, 0,4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. 9 kali, berarti kita bisa bagi jadi 9 kelas. Kalau interval kita bagi jadi 19 kelas. Nah, ini negatif 0, wait. Kita bagi dari upper value 0,35. Ini 0,3, ini 0,25, ini 0,2, 0,15, yang ini 0,1, ini 0,05, dan yang ini 0 berarti. Ini negatif 0,05, ini negatif 0,1, ini negatif 0,15, kemudian yang ini negatif 0,2, yang ini negatif 0,25, yang ini negatif 0,3, atasnya negatif 0,35, atasnya lagi negatif 0,4, atasnya lagi negatif 0,45, dan yang ini negatif 0,5. Oke, kita klik OK aja. Kita perlu catat si value-nya ini ya. Kita menggunakan snipping tool aja. Seperti ini kelas yang sudah kita dapatkan. Kita run aja langsung. Nah, seperti ini kita kita cukup kabur nilainya untuk area bermangrove. Nah, jadi ini area yang bermangrove itu memiliki pattern seperti ini. Gitu ya. Nah, untuk melakukan itu kita harus menyederhanakan kelasnya dulu. Kita pilih simbologi. Kita melihat kelasnya terlebih dahulu gitu ya. Color. Kita lihat dulu sebaran dari kelas 1 itu di mana aja.
dan semakin tinggi maka dia spesifik semakin ke mangrove ya. Lihat dulu kelas 1 itu berada di mana. Nah, kelas 1 nampaknya tidak begitu jelas terlihat ya. Oh ya, sebelum itu mungkin untuk mempersempit area pengamatan kita akan potong dulu. Feature class kita kasih nama pemotong, finish, edit, kemudian create, kita pilih pemotong. Kita akan potong aja di sekitar pulau ini. Kita pakai klik raster. Kita akan potong si hasil dari klasifikasi ini. Output text-nya kita pakai pemotong, kemudian ya kita run. Kita remove aja, pemotong juga kita remove, dan ini hasilnya. Jadi hanya tersedia mulai dari kelas 2 hingga dengan kelas 15 ya. Kita akan melihat dulu, meninjau dulu barangkali. Nah, berarti di bawah value 6 atau 5 ini dia masuk ke laut karena bisa kita amati kelas 5 itu warnanya yang semi orange, dia merupakan kelas laut. Otomatis di bawah nilainya kemungkinan besar adalah laut. Nah, untuk membuktikannya kita pilih value di atas dia untuk di no colorkan terlebih dahulu. Ini. Nah, bisa kita lihat bahwa ini kelas 6 ke bawah itu masuknya ke air ya, itu. Namun kelas 6 nggak terdeteksi ya. Pakai aja attributable, pilih yang ini, yang 6. Kemudian kita zoom. Iya, ya di sini. Nah, ini ya, jadi kelas 6 ini dia cenderung lebih ke perbatasan mangrove-nya. Jadi kelas 5 ke bawah dia air. Kita bisa tandain dulu di sini, mungkin kita catat. Badan air itu di kelas 5 sampai dengan kelas 2. Nah, seperti itu. Untuk reset tampilan kita klik color sim dan basic random. Kita no colorkan kelas 2 sampai dengan kelas 5 seperti ini. Akan melihat dulu extend mangrove-nya. Kita remove. Wait. Kelas 14 itu ada di mangrove. Kelas 13 nampaknya jadi bisa kita lihat bahwa kelas yang mangrove itu kelas 13 dan 14 nya bersentuhan, tidak seperti ini, tidak bersentuhan dengan kelas 14. Kemudian kelas 12 ya.
Ya, kelas 12 juga dia bersentuhan dengan mangrove ya. Kita pilih kelas 11 nya, kita lihat ya, kelas 11 juga ada di mangrove. Kemudian kelas 10, nah dia ada di mangrove ya, kelas 10 juga ada di mangrove. Kelas 9 ada juga di mangrove. Kelas 8 tidak begitu kentara ya. Ya, kelas 8 ada di mangrove, maka kelas 7 juga ada di mangrove. Cukup unik ya. Nampaknya perbedaannya tidak begitu kentara ya di sini. Mungkin akan lebih baik kita dengan ya, karena cukup kompleks datanya, maka untuk melakukan training data akan cukup sulit karena membutuhkan penelitian lebih. Oleh karena itu, mungkin langkah paling akurat yang bisa saya lakukan adalah dengan cara melakukan digitasi manual. Kita lihat di sini, extend mangrove cukup terlihat ya, meskipun dengan foto udara di sini, tapi beberapa wilayah tidak begitu kentara sih. Ya, cukup kentara sebetulnya. Ya, kita akan digitasi manual aja. Mungkin supaya lebih spesifik, kita hanya akan sampai pantai ini aja, segini. Cukuplah segini ya. Kita lihat dulu TCL. Ya, cukuplah. Kita akan di atas wilayah ini aja. Namun sebelumnya kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa data ini terbebas dari air laut. Nah, untuk itu kita akan melakukan terlebih dahulu NDWI ya. Nah, teman-teman bisa buka lagi nih materinya NDWI atau MNDWI gitu ya. Buka lagi PPT-nya. MNDWI itu ini sapi 12 ST. Nah, ini MNDWI. MNDWI itu dia band 2 dan band band 3 dan band 6. Kita dulu band 6 nya udah ada, kemudian band 3 nya kita dulu aja. Rumusnya adalah band 3 dengan band 6. Band 3 kurangi band 6, lalu itu dibagi dengan band 3 ditambahkan dengan band 6. Oke, kita run. Nah, seperti ini udah kelihatan ya. Kita request lagi berarti untuk memisahkan lautnya. Input rasternya MNDWI 0,9 bisa dianggap 1. Segitu, 1. Ya, ada 15 kelas ya. Classify kalau interval kita bagi jadi 15 kelas. Oke. Wait. 15 kelas mungkin kita tambah. Interval
15 lah cukup lah. Ini 0,55 ganti 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Ini kita rubah jadi 0, negatif 0,1, negatif 0,2, negatif 0,3, negatif 0,4 nih. Mau setelah 0,5 ini 0,6, ini 0,7, 0,9. Klik OK, disitu kita run. Nah, seperti ini kita bisa lihat ke kelasnya gitu ya. Seperti biasa kita klik dulu. Sorry. Kita sama review outputnya pemotong aja. Nah, ini hasilnya. Nah, ini ya hasilnya, bisa kita lihat bahwa padahal mangrove ya. Ya mangrove, tapi dia terdeteksi sebagai laut. Cukup menarik. Terus apakan ya? Ini mangrove. Mungkin untuk lebih mempermudahnya, kita bisa pilih atribut table dulu. Select by attributes, pilih value. Ini untuk kelas 9 ya, kelas 9, apply, oke. Raster ya, kita export raster dulu aja. Data value, oke lah, kita export. Sorry, akan di ekspor. Raster to quality.
sip. Nah, itu udah dapat nih. Karena kita tadi kenapa bisa gini, karena saya hanya menselect kelas 9 nya aja, otomatis sudah extend mangrove seperti ini. Klik select aja ini. Nah, mungkin sudah seperti ini. Kemudian datanya kita ekspor lagi. Kita akan pindahkan ini keluar karena akan menghitung luasannya. Beban ini kasih nama ya hampir di sini aja. Dan oke, output name mangrove SHP. Oke, kita remove dan ya kita sudah melaporkan data ke mangrove-nya. Kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan data mangrove, selanjutnya kita akan melakukan analisis deforestasinya. Nah, analisis deforestasinya kita akan menggunakan data Hansen TCL. Nah, untuk melakukan itu kita klik lagi si data TCL-nya. Sebelum itu karena ada value 0, kita akan pilih attribute table, select by attributes, new expressions where value is not equal to 0. Jadi kita akan pilih semua selain 0 ini, kemudian kita raster to poly lagi. Inputnya adalah Hansen TCL, fieldnya value, simplify polygons yang datang. Nah, kita akan langsung klik dengan si mangrove. Nah, sini. Oke, kita run. Nah, udah beres. Ini bisa kita nonaktifin dulu dan ya. Oh, enggak, dia nggak langsung kepotong ya. Oke ya, kita run. Karena banyak banget ini jadi akan cukup menyulitkan sebetulnya. Nah, mungkin supaya lebih mudah kita klik dulu lah. Input rasternya Hansen TCL, output extendnya mangrove. Nah, seperti ini. Kita run aja dulu. Nah, ini bisa kita remove. Nah, ini ya. Kemudian kita pilih attribute table lagi. Selectionsnya value is not equal to 0. Oke. Kemudian raster to poly. Input rasternya Hansen TCL clip. Kita akan
Nah ini ya, sudah tidak ada grid code 0. Tapi lihat dulu di code-nya apakah ada 0. Ya, tidak ada 0. Dan deforestasi yang terjadi hingga tahun 2016 aja berarti di wilayah ini. 2016 sampai 2020 berarti tidak ada area deforestasi gitu ya. Nah, untuk itu karena kita melakukan analisis, kita membutuhkan satuan luas di sini. Grid code kita akan delete, shape length juga kita akan delete, shape area juga kita akan delete. Nah, kita akan add lagi namanya luas mangrove. Dia double, number formatnya itu numerik. Oke. Ini bisa terlalu panjang. Semang aja deh cukup. Kemudian di sini juga kita akan hapus grid code. Oh sorry, hapus ya. Saya membuat kesalahan ternyata. Kita remove aja. Saya membuat kesalahan dengan menghapus grid code. Ulangi lagi deh. Nah, kita output lagi nih ya. Nah, ini shape length-nya aja yang dihapus. Oh, dihapus ya. Ya kita add langsung aja deh. Luas deforestasi, format data type double, number formatnya kita kasih dia numerik. Oke, save. Nah, luasnya kita calculate geometry, areanya geodesic, unit areanya hektar. Nah, kita dapat luasan masing-masing kelas deforestasinya. Kemudian luas mangrove-nya kita hitung juga. Area geodesic tentunya, area unitnya hektar. Nah, kita dapat dalam satuan hektar. Selanjutnya kita export. Kita keluarkan dari geodatabase. Oke, bahan kasih nama deforestasi.sh. Mangrove-nya juga kita lihat deh. Deforestasi ada, center jackal. Nah, mangrove juga udah ada. Nah, untuk analisisnya kita akan melakukan di Excel mungkin ya, karena mungkin untuk secara buat animasi teman-teman bisa lakukan di sini. Ini secara analisis visual ya, namun secara analisis detailnya kita akan lakukan di Excel ya, seperti ini. Kita buka dulu .dbf nya seperti biasa. Kita insert pivot table,
luas deforestasi. Nah, seperti ini kita udah lihat berapa luasan deforestasi per satuan tahunnya. Selain itu kita juga lihat luasan mangrove-nya. Insert kita langsung di zoom aja ya. Nah, ini luasan total mangrove-nya. Oke, pastikan di sini aja deh. Kita perbesar nih. Nah, seperti ini. Dalam satuan hektar. Nah, ini juga dalam satuan hektar gitu ya. Kita copy dulu supaya nggak bingung nantinya. Nah, ini dalam satuan hektar juga. Nah, dengan demikian bisa kita tahu bahwa luasan mangrove paling banyak terdegradasi itu tahun 2005, 56, sekian hektar luasan mangrove. Kemudian forestasi tertinggi bisa kita tahu 2015, di mana nilai deforestasinya adalah deforestasi terendah. Kita lihat di sini minimum ada di ya ini tahun 2004 dengan luas total 0,08 ya. Setelah itu kita akan lihat tren deforestasinya seperti apa. Nah, ini. Nah, ini dalam satuan hektarnya dan ini adalah tahunnya ya. Ini tahun. Nah, bisa kita lihat bahwa dengan melakukan analisis deforestasi ini, total area nah ini kita udah cukup bagus berarti. Nah, dari luasan mangrove seluas 997,6 hektar terdapat area seluas 161,99 hektar area terdeforestasi, di mana tren tertinggi itu ada di tahun 2015. Bukan 2015 berarti 2005 ini. Nah, 2005 dengan luasan sebesar 56,7 hektar dan deforestasi terendah ada di tahun 2004 dengan luasan 0,08 hektar. Nah, dengan kita melakukan analisis seperti ini dapat kita ketahui bersama bahwa ada suatu penyebab yang patut untuk dipertanyakan. Kenapa? Karena pada tahun 2002 sampai dengan 2004 terjadi hal yang bagus di mana tren deforestasi itu menurun. Nah,
Yang patut dipertanyakan adalah apa yang terjadi setelah tahun 2004 atau sepanjang tahun 2005, di mana sepanjang tahun 2005 itu terjadi deforestasi yang sangat signifikan. Berarti sekitar ada penambahan 57,5 hektar ya, ini poin ini 56 ini ditambah dengan ya 56,7 ini dikurangi 0,08 ya sekitar sekian lah, 55 hektar sekian itu terdeforestasi. Nah, ini perlu diselidiki apa yang terjadi di tahun 2005 ini. Nah, mungkin kalau teman-teman tertarik dengan riset deforestasi mangrove atau kesehatan mangrove dan lain sebagainya, ini patut untuk diperhatikan dan juga menjadi landasan penelitian teman-teman. Apa yang terjadi di tahun 2005 ini, sehingga luasan lahan yang terdeforestasi ini sangat-sangat besar sekali. Nah, lalu apakah ada kekurangan dalam analisis ini? Tentu ada. Apa kekurangannya? Nah, kekurangannya adalah kita yang pertama, kita menggunakan citra tahun 2022 Landsat 9 ya 2022, di mana data yang digunakan adalah data tahun 2000 sampai dengan 2020. Bisa taruh di sini ya. Pertama, gap data citra 2022 data 2000 sampai dengan 2020. Ini kekurangan pertama, di analisis ada gap data. Nah, yang kedua, tidak adanya analisis Nah, ini kekurangannya seperti ini. Nah, untuk tidak adanya analisis setelah tahun 2020, kita bisa maklumi karena tidak ada data. Yang dimana kalau TCL ini, yang kita olahin data TCL, dia hanya mengcover hingga tahun 2020. Nah, untuk 2020 hingga 2022, sekarang kita bisa menggunakan data RADD, Radar Alert for Deforestation Detection. Hanya saja, kita bisa lihat bahwa data RADD itu dia tidak mengcover yang merah ini ya, dia tidak mengcover area mangrove. RADD itu hanya mengcover area hutan. Nah, untuk mengatasi yang poin kedua ini, kita bisa selesaikan dengan cara mendeteksi perubahan lahannya. Kita melakukan supervised classification yang melakukan deteksi terhadap area yang terdeforestasi di tahun 2021 dan 2022. Jadi caranya adalah teman-teman download dulu citra 2021-2022, kemudian teman-teman mendeteksi area terdeforestasi. Nah, bagaimana area terdeforestasi? Area terdeforestasi itu kalau di false color seperti ini, nih yang warnanya ungu, ini area terdeforestasi, seperti itu. Jadi langkah selanjutnya adalah analisis deforestasi, bukan analisis mungkin ya, deteksi dengan supervised learning. Ini, nah untuk gap citra data ini cara mengatasinya adalah menggunakan citra tahun sekitar tahun 2020 lah, itu sudah lebih bagus. Nah, jadi kesimpulannya pada praktikum kali ini kita sudah berhasil melakukan
pencarian data tentunya. Kita cari dari situs Global Forest Watch dan juga RADD. Namun RADD tidak memprovide area untuk mangrove ternyata ya. Nah, selanjutnya kita juga sudah mengekstraksi wilayah mangrove yang ternyata memiliki nilai reflektansi sama dengan air kalau menggunakan band 3 dan band 6. Karena itu kita menggunakan MNDWI untuk mengekstraksi mangrove, kemudian kita cleaning datanya sehingga outputnya seperti ini. Nah, setelah itu kita melakukan clipping terhadap data data TCL yang ini. Kita clip data ini, kemudian kita remove 0 karena 0 ini dia tidak ada deforestasi, dan kemudian kita ekstrak dan kita analisis di Excel seperti ini, dimana kita ketahui bersama ada tren deforestasi menaik, kemudian menurun terlebih dahulu, menaik, kemudian menurun secara perlahan, dan kita juga sudah dapat nilai deforestasi tertinggi berapa hektar di tahun berapa, dan deforestasi terendah sebesar berapa hektar di tahun berapa juga. Kemudian juga kita sudah dapat area total luasan deforestasi sebesar 161,99 hektar dari luasan mangrove sekitar 997,6 hektar. Nah, di mana dalam praktikum kali ini ada kekurangan analisis. Yang pertama ada gap data, di mana citra yang digunakan 2022 dan data yang digunakan adalah tahun 2000 sampai 2020. Dan yang selanjutnya, kekurangan selanjutnya adalah tidak adanya analisis setelah tahun 2020 karena data ini hanya mengcover hingga tahun 2020, dan cara mengatasinya adalah melakukan analisis atau deteksi deforestasi dengan supervised learning pada citra tahun 2021 hingga 2022. Nah, dengan demikian praktikum ini resmi saya tutup. Apakah ada tugas? Ada. Tugasnya adalah teman-teman melakukan analisis deforestasi dengan mangrove extend tahun 2020. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan mangrove extend tahun 2020? Teman-teman melakukan melakukan praktikum ulang pada yang saya contohkan hari ini, hanya saja menggunakan citra Landsat 8 tahun 2020 gitu ya. Dengan demikian praktikum ini saya tutup. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.